Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Fitria Dewi Hawangi dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran kognitif dan bahasa untuk anak usia dini. Nah, sebelum membahas, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih media pembelajaran itu. Menurut Briggs, media pembelajaran itu adalah alat fisik yang di dalamnya dapat menyajikan suatu pesan atau suatu pembelajaran, serta membuat anak usia dini ini merangsang untuk belajar. Nah, contohnya seperti film, seperti buku, entah itu buku dongeng, buku di dalamnya ada pembelajaran, kaset-kaset, atau semacamnya puzzle. Nah, itu namanya media pembelajaran. Artinya media pembelajaran itu apa? Media pembelajaran itu alat fisik atau alat yang dapat ditampilkan, dapat dilihat maupun didengar, yang di dalamnya terdapat sebuah pesan atau pengajaran atau pembelajaran. Nah, apa sih fungsi media pembelajaran tersendiri? Nah, fungsi media pembelajaran untuk seorang pengajar itu yang pertama menjelaskan sebuah materi atau pembelajarannya lebih struktur dan lebih terurut. Nah, adanya media pembelajaran itu membuat materi atau pembelajaran yang diberikan ke anak itu lebih terstruktur atau lebih terurut gitu. Nah, yang kedua itu memudahkan si pengajar untuk memberikan materi atau memberikan pemahaman kepada anaknya gitu. Kadang anak jenuh gitu ketika kita tidak punya media untuk mentransfer sebuah materi tersebut. Bukan hanya anak usia dini saja, bahkan anak yang seusia kuliahan, SMA atau SMP itu juga cepat jenuh apabila si materi itu tidak ada medianya gitu. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas belajar gitu. Nah, karena adanya media pembelajaran itu ya membuat si anak itu mudah memahaminya, memudah materinya. Kadang misalkan guru itu menjelaskan sekedar menjelaskan tanpa dilihat lebih langsung gitu, kadang kan anak itu ada yang nangkepnya cepat, ada yang nangkepnya lama gitu. Apabila kita ngasih medianya itu dapat memudahkan gitu. Nah, untuk murid atau pendidik atau peserta didiknya itu fungsi media pembelajaran itu apa? Yang pertama, memberi dan meningkatkan variasi belajar. Nah, kalau kita belajar gitu, setiap materinya beda, medianya adanya misalkan observasi atau segala macam, jadi si anak itu nggak jenuh gitu, variatif gitu. Jadi sebisa mungkin guru itu kreatif gitu. Anak lebih suka yang kreatif, yang media pembelajarannya beda-beda, bervariasi. Itu si anak lebih suka pembelajaran kayak gitu. Nah, yang kedua itu memberi atau langsung memberikan inti dari sebuah pelajaran. Misalkan hari ini materinya kita materinya tentang mengetahui nama-nama hewan atau mengetahui hewan atau flora dan fauna misalkan tentang itu. Nah, si guru itu jangan menjelaskan misalkan gajah itu yang besar, yang ada belalainya, yang segala macam gitu. Ketika anak kan pemikirannya beda-beda, maka kita sebagai guru caranya gimana? Kita kasih media pembelajarannya atau minimalnya kita ngasih gambarnya, ini namanya gajah, atau ini bentuknya burung loh seperti ini gitu. Dan lebih baiknya lagi ketika kita mengajak langsung si anak itu untuk menjelajah atau langsung si anak itu kita ajak ke kebun binatang gitu. Kita lebih baik memberikan realnya gitu. Ini anak-anak namanya gajah yang seperti ini gitu. Karena apa? Karena kalau kita memberikan langsung kepada si anak, memberikan langsung realnya atau mengajak anaknya langsung ke media pembelajarannya itu, bisa merangsang pembelajaran untuk berpikir. Jadi si anak itu bisa berpikir. Kalau misalkan dikasih tahu langsung itu si anak, oh iya ya, ini yang kemarin saya main sama ayah saya nih, saya ketemu ini, misalkan ketemu kambing segala macam. Nah, jadi bisa merangsang pola pikir si anak gitu, berpikirnya gitu. Nah, selanjutnya itu dapat memahami materi. Ketika kita memberikan materi anak-anak, misalkan nih gurunya tentang aritmatika atau tentang matematika. Anak-anak kalau 1 tambah 1 itu 2. Ketika kita nulis 1 tambah 1 sama dengan 2, itu si anak kurang paham. Jadi dengan medianya misalkan gini, anak-anak, ini ibu ada pulpen 1. Nah,
ketika ditambah satu lagi ada berapa anak-anak? Ada 2. Nah, anak-anak lebih paham ketika ada medianya seperti ini gitu. Selanjutnya itu karakteristik dan syarat media pembelajaran anak usia dini. Nah, syarat media pembelajarannya itu yang pertama apa? Bendanya itu tumpul atau tidak tajam. Kenapa? Ya karena kita kan buat media pembelajaran untuk anak usia dini. Ya media pembelajarannya itu media pembelajaran yang tidak membahayakan si anak gitu. Dan yang kedua, itu media pembelajarannya disesuaikan dengan anak usia dini gitu. Jangan kita kasih media pembelajarannya buat anak SD gitu ya. Jangan sesuai dengan umur dan sesuai untuk anak usia dini. Gimana caranya anak usia dini itu bisa paham dengan media yang kita berikan. Nah, terus syarat umum yang harus kita penuhi dalam pemanfaatan media pembelajaran itu apa? Yang pertama, media pembelajarannya itu harus sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Misalkan kita ini akan menjelaskan materi tentang atau dongeng deh, kan sering tuh ada materi bercerita gitu. Makanya kita atau guru-gurunya biasanya membuat finger puppet yang biasa di jari gitu loh. Nah, itu kan anak juga seru tuh. Untuk media pembelajaran bagus gitu. Nah, selanjutnya media pembelajaran itu merupakan media yang dapat dilihat atau didengar. Nah, medianya itu bisa dilihat gitu. Ini bentuknya gitu. Dan bisa didengar, atau kita medianya pakai video gitu atau apa. Nah, kita kan itu bisa didengar, atau medianya bisa dengan nyanyian atau dengan lagu gitu. Kan biasanya senang tuh anak-anak sambil menghafal itu sambil mendengar atau menghafalnya sambil bernyanyi gitu. Bahkan sampai sekarang aja saya itu nyanyian pembelajaran dulu masih hafal sampai sekarang gitu. Karena menghafalnya itu dengan nyanyian gitu, dengan keseruan, dan itu bagus media untuk anak. Nah, yang terakhir itu dapat merespon siswa untuk belajar. Jadi medianya itu dapat direspon untuk untuk anaknya, itu bisa direspon sama si anaknya gitu. Jenis-jenis media pembelajaran bahasa anak usia dini. Adapun jenis-jenis media yang dapat digunakan pada kegiatan bermain sambil belajar dalam pendidikan anak usia dini guna mengembangkan bahasa anak, yaitu meliputi yang pertama media audio. Media audio yaitu untuk melatih mendengar anak adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang harus dipelajari lewat praktek oleh anak-anak. Anak-anak memerlukan dorongan untuk mendengarkan dengan segala perhatian. Media audio dapat untuk melatih penggunaan buku dalam bercerita. Untuk memberi semangat anak agar menjadi pembaca adalah melakukan kegiatan bersama-sama anak untuk melihat, membaca, dan menikmati buku. Yang kedua, media visual. Media visual untuk melatih kemampuan berbicara sebelum anak bisa membaca. Anak harus tahu dan menggunakan pembendaharaan kata-kata dasar yang baik. Cara terbaik untuk mendorong perkembangan bahasa anak adalah menyisihkan waktu untuk berbicara dengan mereka. Doronglah mereka untuk mengungkapkan pendapat, melontarkan pertanyaan, dan mengambil keputusan. Contohnya bermain fantasi. Permainan yang melibatkan anak-anak membayangkan diri dalam peran atau situasi. Permainan menggunakan visual yaitu bermain peran. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual yang sering digunakan adalah televisi, film, dan video. Media ini cukup kuat memberikan informasi karena dapat menampilkan suara dan gambar secara bersamaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pesan yang diterima anak pun lebih kuat terekam dalam ingatannya. Yang bagian C, jenis penilaian bahasa anak usia dini. Yang pertama, prinsip penilaian. Dalam proses penilaian terhadap anak usia dini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, mendidik. Proses dan hasil penilaian perkembangan harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian perkembangan peserta didik. Artinya, pendidikan anak usia dini harus mampu memberikan sumbangan perkembangan positif bagi anak. Yang kedua, sistematis. Perkembangan anak berlangsung secara sistematis, artinya bahwa perkembangan itu berlangsung mengikuti pola tertentu yang terjadi secara teratur, sehingga penilaian yang dilakukan harus sesuai dengan tahap-tahap yang ada, agar penilaian yang dilakukan mencapai hasil yang efektif. Yang ketiga, berkesinambungan. Penilaian pencapaian perkembangan peserta didik harus dilakukan secara terencana.
bertahap dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Artinya, penilaian yang dilakukan mulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir memiliki hubungan yang sangat erat. Yang keempat, menyeluruh. Penilaian yang dilakukan harus mencakup semua aspek yang meliputi nilai agama, moral, kognitif, motorik, bahasa, serta sosial emosional. Yang kelima, objektif dan adil. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektif penilai. Yang keenam, terpadu. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang penting dari kegiatan pembelajaran, dan hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, akuntabel. Penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Yang kedelapan, terbuka. Artinya, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang kesembilan, penilaian harus mengakui perbedaan individu anak, baik kemampuan maupun tipe belajarnya, secara bersamaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pesan yang diterima anak pun lebih kuat terekam dalam ingatannya. Yang bagian C, jenis penilaian bahasa anak usia dini. Yang pertama, prinsip penilaian. Dalam proses penilaian terhadap anak usia dini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, mendidik. Proses dan hasil penilaian perkembangan harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian perkembangan peserta didik. Artinya, pendidikan anak usia dini harus mampu memberikan sumbangan perkembangan positif bagi anak. Yang kedua, sistematis. Perkembangan anak berlangsung secara sistematis, artinya bahwa perkembangan itu berlangsung mengikuti pola tertentu yang terjadi secara teratur, sehingga penilaian yang dilakukan harus sesuai dengan tahap-tahap yang ada, agar penilaian yang dilakukan mencapai hasil yang efektif. Yang ketiga, berkesinambungan. Penilaian pencapaian perkembangan peserta didik harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Artinya, penilaian yang dilakukan mulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir memiliki hubungan yang sangat erat. Yang keempat, menyeluruh. Penilaian yang dilakukan harus mencakup semua aspek yang meliputi nilai agama, moral, kognitif, motorik, bahasa, serta sosial emosional. Yang kelima, objektif dan adil. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektif penilai. Yang keenam, terpadu. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang penting dari kegiatan pembelajaran, dan hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, akuntabel. Penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Yang kedelapan, terbuka. Artinya, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang kesembilan, penilaian harus mengakui perbedaan individu anak, baik kemampuan maupun tipe belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Devina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Saya akan membahas indikator pencapaian perkembangan bahasa. Pada dasarnya, kemampuan bahasa dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok bahasa reseptif dan ekspresif. Kemampuan bahasa reseptif melingkupi kemampuan membaca dan mendengar, sedangkan kemampuan bahasa ekspresif melingkupi berbicara dan menulis. Proses kemampuan bahasa anak berproses melalui tahapan tertentu sesuai dengan usianya. Sesuai tahap perkembangan bahasa, anak memerlukan stimulasi yang tepat dan situasi yang memungkinkan anak dapat mengembangkan kemampuan bahasanya. Maka mereka butuh suatu kesempatan untuk bisa berbicara, berdiskusi, menyusun hipotesis, dan sintesis. Pembelajaran bahasa pada anak usia dini harus berada pada situasi di mana anak memungkinkan untuk memiliki kesempatan mencelupkan diri, terlibat aktif, melibatkan contoh nyata, mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab, mempraktekkan dan mengira-ngira, serta memperoleh respon yang tepat dari orang dewasa. Nah, di sini ada kemampuan bahasa anak. Kemampuan bahasa anak meliputi menyimak perkataan orang lain, contohnya
perkataan dari bahasa ibu atau bahasa lainnya. Mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan. Memahami cerita yang dibacakan. Mengenal pembendaharaan kata, mengenai kata sifat. Contohnya itu nakal, pelit, baik hati, berani, baik, seperti itu. Mengulang kalimat sederhana. Menjawab pertanyaan sederhana, menyebutkan kata-kata yang dikenal, mengutarakan pendapat kepada orang lain, menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan. Menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah didengar, mengenal simbol-simbol tulisan, mengenal suara-suara hewan atau benda yang ada di sekitarnya, membuat coretan yang bermakna, dan meniru huruf. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.